Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas pada mata kuliah Nadhariyah Terjemah. Tema kali ini tentang pola kalimat. Yang pertama ya, kita pada jenis-jenis pola kalimat dalam bahasa Arab. Pola kalimat dalam bahasa Arab itu disebut juga an-namatun, bentuk jamak dari namtun, yaitu sebuah bentuk yang tersusun dari struktur kalimat, dan dari satu pola itu akan melahirkan banyak kalimat yang sesuai dengan pola tersebut. Pola kalimat itu disusun berdasarkan kaidah kalimat dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kaidah-kaidah itu tersusun dalam tata bahasa pada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Arab atau yang disebut dengan nahwiyah juga tidak bisa lepas dari kaidah perubahan kata atau sorfiyah. Untuk itu, pendalaman perubahan kata dan tata bahasa Arab sangat mutlak diperlukan. Kemudian kita kemarin mempelajari tentang jenis-jenis kalimat. Di antaranya yang pertama itu adalah kalimat sederhana atau jumlatun basitotun atau jumlah qashirah, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari musnad dan musnad alaihi saja, atau disebut dengan terdiri dari subjek dan predikat saja. Dalam bahasa Arab pada jumlah ismiyah itu hanya terdiri atas mubtada dan khobar saja. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah hanya terdiri atas fi'il dan fa'il saja. Contohnya yang polanya menggunakan jumlah ismiyah ya, ini Muhammad nujibu ya, ini Muhammad anak yang cerdas. Atau juga katabat Fatimatu, ini Fatimah telah menulis. Ini susunan dari jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah yang didahului oleh mubtada khobar dan jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il dan fa'il ya. Ini kalimat perluasan yang kedua ini ya, atau jumlatul muwasi'ah, yaitu kalimat sederhana diberi kata tambahan sebagai jenis kata pelengkap, atau meluaskan kalimat menjadi bukan sekedar subjek predikat saja secara susunan, tetapi juga diberi tambahan berupa objek, keterangan. Itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan keadaan, maupun kata majmu' ya, maupun kata sifat dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab ini terjadi penambahan bukan hanya sekedar musnad ataupun musnad alaih atau mubtada khobar saja, tetapi juga terdapat objek atau maf'ul bih, kata sifat ya, sifat atau mausuf ya, juga keterangan tempat ya, dzaraf makan, keterangan makan, dzaraf zaman. Sekaligus ada juga penekanan atau penegasan disebut taukid ya. Contoh kalimat ya, contoh pola kalimat perluasan dengan tambahan objek atau maf'ul bih. Bisa menggunakan yashrahu at-talibu al-maqalata. Ini ya. Mahasiswa itu menerangkan makalahnya ya. Dengan pola kalimat perluasan
menggunakan objek yang susunannya mudhaf ilaih. Contohnya apa? Yashrahu at-talibu maqalata farraqtahu. Mahasiswa itu menerangkan makalah kelompoknya. Contoh pola kalimat perluasan dengan tambahan objek susunan sifat mausuf. Yashrahu at-talibu al-maqalata al-jayyidah. Mahasiswa itu menerangkan makalahnya dengan baik. Contoh pola kalimat ya perluasan atau jumlatul muwasi'ah tambahan maf'ul bih dengan adanya dzaraf makan ya. Contohnya yashrahu at-talibu al-maqalata al-jayyidata fil fasli. Mahasiswa itu menjelaskan, menerangkan makalahnya dengan baik di dalam kelas. Contoh pola kalimat perluasan ya dengan menggunakan tambahan maf'ul bih ditambah sifat mausuf ditambah dzaraf zaman. Contohnya yashrahu at-talibu al-maqalata al-jayyidah fis sabahi. Mahasiswa itu menjelaskan makalahnya dengan baik pada waktu pagi hari. Ada juga contoh pola kalimat perluasan tambahan mubtada khobar. Ini jumlah ismiyah al-ummu wajhan jamilatan. Ibu itu wajahnya cantik. At-talibu maqalatahu jayyidatan. Mahasiswa itu makalahnya bagus. Al-jami'atu fusulaha katsiratan. Kampus itu kelasnya banyak. Dan lain sebagainya ya, banyak contoh-contohnya. Ini ada tambahan ya, dzaraf syibhul jumlah. Ada juga jumlah ismiyah dengan posisi susunan mudhaf ilaih atau dzaraf makan. Khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah syibhul jumlah. Yang ketiga ini pola kalimat rumit atau kompleks atau jumlah muakkidah. Yaitu kalimat kompleks dalam bahasa Arab itu adalah kalimat yang maknanya rumit, membutuhkan pemikiran yang dalam. Hal itu karena susunan katanya yang bertingkat dan rumit. Contohnya yaqra'u hanifu al-Qur'ana alladzi anzalahu Allahu ila Rasulil Karim. Artinya Hanif membaca Al-Quran yang Al-Quran itu telah Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad yang mulia. Ini susunannya yang kompleks rumit, perlu penalaran yang mendalam. Ini contohnya yang kalimat jumlah muakkidah. Kemudian jenis pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ini juga terdapat beberapa pola, yaitu kalimat dasar dengan pola subjek predikat. Contohnya guru mengajar. Ada juga pola kalimat yang menggunakan subjek predikat objek. Contohnya pegawai kantor menyiapkan peralatan kerja. Ada juga pola kalimat subjek predikat pelengkap. Contohnya dia menyelesaikan tugas kampus. Ada juga pola subjek predikat objek pelengkap. Contohnya ibu membacakan anaknya cerita. Jadi posisinya ibu subjek, membacakan predikat, anaknya objek, cerita pelengkap. Pola kalimat ada juga subjek predikat keterangan. Contohnya mereka lahir di rumah sakit. Mereka sebagai subjek,
lahir sebagai predikat, di rumah sakit sebagai keterangan. Ada juga pola SPOK. Guru menjelaskan pelajaran di kelas. Guru sebagai subjek, menjelaskan sebagai predikat, pelajaran sebagai objek, di kelas sebagai keterangan. Pola kalimat subjek, predikat, pelengkap. Contohnya, anak itu bernyanyi merdu di atas panggung. Anak itu subjek, bernyanyi merdu sebagai predikat, di atas panggung sebagai pelengkap. Ada juga pola kalimat subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, ibu membacakan berita anaknya tadi malam. Ibu sebagai subjek, membacakan sebagai predikat, objeknya cerita, ya, cerita anaknya sebagai objek, tadi malam sebagai pelengkap. Ibu sebagai subjek membacakan sebagai predikat, cerita sebagai objek, anaknya sebagai keterangan, tadi malam pelengkap, tadi malam sebagai keterangan. Nah, ini ya, ini penjelasan tentang jenis pola kalimat dalam tataran bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Untuk itu, untuk mempelajari pola kalimat ini harus kita memahami ya, namanya ilmu nahwiyah ya, ilmu tata bahasa, juga ilmu sorfiyah, ilmu perubahan kata ya, ini karena ini sangat penting ya, karena sangat penting untuk memahami jumlah atau kalimat yang ada pada sebuah paragraf ya. Ini terima kasih dari penjelasan saya. Ini cukup singkat dan padat. Semoga ada manfaat dan ada tambahan ilmu. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sampaikan untuk PBA semester 3. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.